Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat datang teman-teman di YouTube channel Teater Langka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ega Juliana dari angkatan 14. Dan di sebelah saya ya ada kita kedatangan mantan ketua Teater Langka periode 2004 sampai 2007. Siapa namanya? Yaitu Abila. Alhamdulillah, makin maskulin ya. Alhamdulillah, amin. Di video catatan 14 kali ini, tentunya yang perdana ya, kita nih langsung gitu bertemu dengan siapa tadi? Mantan ketua Teater Langka ya, periode 2004 sampai dengan 2007 ya. Ingat-ingat ya teman-teman, jangan sampai lupa. Alright. Nah Pak, abi teh hoyong naros gitu Pak ya. Abi teh penasaran pisan gitu pas pertama-tama masuk Teater Langka. Itu teh bagaimana sih awal pertama Teater Langka itu dibentuk gitu? Emang kan pernah mendapatkan keterangan atau info dari senior-seniornya sebelumnya gitu? Asal kenapa? Acan sih asal nama, tapi ayah sih cerita sedikit-sedikit bahwa teh kieu gitu. Ya mah yang berarti ambilannya langsung gimana gitu. Ya, paling versi singkat sebenarnya, dalam versi lengkap mah cuh penting mah beres gitu kan. Lamun ngomongkeun soal awal terbentuk, sebenarnya mah teu naon itu campurnya bahasa Indonesia bahasa Sunda. Teu naon pada da letan Sunda mah kumaha aduh. Teu bisa nolak. Nah, mun ngomongkeun soal terbentukna Teater Langka, sabenerna mah menurut keterangan menurut keterangan dari beberapa senior, Teater Langka teh kegiatannya, bentuk kegiatannya tos aya di tahun 83 lah, era 90-an. 93 sampai mungkin di masa saya ketika menjabat ketua. Pami pisan ya Pak, 83 mah bige sagede kieu berarti. Ya bige masih kene seberapa tahun, 4 tahun STK kene. Jadi naon ya? Jadi saya ngebagi dua merenya fase terbentuknya Teater Langka teh. Aya fase setelah 2007, ada fase sebelum 2007. Nah, dibagi dua gitu. Karena setelah 2007 itu adalah fase terbentuknya Teater Langka menjadi sebuah organisasi. Nah, sebelum 2007 ini belum terbentuk jadi organisasi dalam artian belum adanya sistem penerimaan anggota, belum setiap kegiatan belum mempunyai program kerjanya, jadi masih kene serabutan atau sifatnya spontanitas. Baik event, baik berdasarkan kegiatan gitu. Nah, 2007 terbentuk sebagai organisasi. Nah, sebelum 2007 sebetulnya saya juga sebelum saya masuk Teater Langka, saya juga tidak terlalu mengetahui fase-fase sebelum itu. 2004 saya kan masuk SMA Ceko, SMA 1 Caleka 2004 kan, lalu masuk Teater Langka. Nah, fase sebelum saya masuk itu saya belum tahu juga. Justru saya tahu Teater Langka ada dari tahun 93 itu ketika sudah lulus sekolah. Jadi 2007. Iya, ketika Teater Langka sudah diorganisasikan. Tahunnya itu dari saya bertemu di beberapa acara dengan kakak-kakak senior angkatan 93, 95. Akhirnya saya kenalan, ngobrol dan saya bilang, "Kang,
dibuat menjadi organisasi tersalios saya telapor ada tirakuen telaporannya ada isi nya mahal gitu nya atau nya sok we teruskeun nu penting mah nama langka masih ada kegiatannya makin jelas terus adik-adik semakin bertambah gitu sampai sekarang kan angkatan 14 ya nah, gitu atau kolot mah ningali barudak kreatif gitu biar acara panjangan intens rutin membuat acara, membuat kegiatan yang memang itu bagus gitu. Itu positif gitu. Nah, pas mungkin saya berceritanya pas saya menjabat ya jadi ketua. Ya, sebelum itu kan saya juga cerita jadi asa terpantas diceritakeun ku saya gitu. Mending nyaritakeun lu kealaman. Nah, 2004 sampai 2007 saya menjabat menjadi ketua. Kenapa menjabat sampai 3 tahun menjabat? Ya tadi belum ada sistem organisasi. Sehingga proses pemilihan ketua pun ya saya voting itu Pak? Ya voting. Ada beberapa kakak angkatan saluhureun saya saya kan masuk 2004 berarti sebelum saya kelas 1 eta kelas 2 gitu. 2003 ya 2000 masuk ke 2003 tah ya ada beberapa calon termasuk dari kakak angkatan cuman duka kunaon saya jadi kapilih terus 3 tahun deh ya beban oke saya teh nyaho naon budak kelas 1 kita jadi ketua secara keorganisasian can nyaho naon secara teater can nyaho naon gitu ya bingungnya kudu nanya kasaha akhirnya ya saya memberanikan diri ikut ada ikut keluar lah ya komunitas-komunitas di luar sekolah saya belajar di sana dan apa yang saya pelajari di luar saya bagikan lagi ke teman-teman seangkatan saya seluruh jadi latihan barengan jadi bapak mah otodidak gitu ya otodidak lah gitu semacam gitu nah latihan bebarengan gitu kan fokus pada saat itu saya termikirkan lain-lain pokoknya mah asal rutin lah panggih kegiatan berjalan ritme pertemuannya kajaga gitu. Jadi tong nepikeun colong kali jadi bisa saurang kan terlucu oke gitu. Minimal kajaga lah pertemuan can mikirkeun lain-lain. Nah, proses 3 tahun saya mikir jeung beberapa teman seangkatan saluhureun 1 tahun dua tadinya pas kakak angkatan pas saya lulus teh 2007 mikir lamun kieu wae teater langka asa kacida da lebar ieu geus bertahan 3 tahun tiba-tiba nya walau alahnya ngaranna umur mah eueuh deui nu bisa teruskeun gitu saya teu bisa waktunya karena mungkin bersibukan mikir dengan beberapa temen teh kumaha lamun dijieunkeun organisasi ada sistem maksudnya ada sistem mekanisme anu jelas jadi ketika tidak ada satu orang atau beberapa senior ketika ini ada sistem masih bisa berjalan dijalankan ke budak sekolah ada yakin bisa ada orangnya bisa gitu hari daek mah mau bisa karena mau nah hariung dah pembicaraan awal masih tidak terlalu banyak cuman 7 orang kalau tidak salah campurnya angkatan saya dan angkatan saluhureun ngobrol ngariung di Ceko di SMA Hiji Calengka anak baheula mah eta tangkalengkeng tah tangkalengkeng tadi hanapkeun tangkalengkeng eta ngobrol soal kumaha langkah ka hareupna ngobrol panjang sampai sepakat kita adakan mubes musyawarah besar pertama di Mubes eta ngabahas soal yang ngabentuk ada ART, ngabentuk ngabuat logo. Sampai sekarang dipakai gitu kan. Terus program kerja, sistem struktur organisasi dan segala macamnya. Proses Mubes itu berjalan sampai hari akhir Mubes tanggal 30 Mei 2007. Beres Mubes dan terpilih ketua baru. Saat itu saya
lengser dan ketua baru terpilih adalah Taufik Rahman. Taufik Rahman. Jadi ketua setelah saya itu Taufik Rahman. Dan sepakat juga di Mubes itu bahwa 30 Mei 2007 karena teu apal teater Langka teh hari tanggal berdirinya iraha. Saya teh makanya disepakati tanggal 30 Mei 2007 hari terakhir Mubes, hari terpilih ketua baru setelah saya sebagai hari berdirinya Langka, teater Langka secara organisasi teater Langka 30 Mei 2007 gitu. Jadi sampai sekarang kan diperingati bahwa 30 Mei 2007 adalah milad teater Langka. Teater Langka. Gitu. Ai kan kata Bapak teh tadi teh kan ada gitu perintis-perintisnya. Ya. Hari teh saha wae gitu Pak para perintis teh. Tah terus teh nah gitu para perintis teh tertarik gitu lah untuk mengorganisasikan teater Langka. Saya sebetulnya sedikit lupa gitu secara lupa ingat secara pasti siapa saja sih, karena ada catatannya cuman siapa yang megang saya kurang tahu. Yang jelas yang saya ingat ya ada saya termasuk saya termasuk, terus ada Teh Windy, terus ada Teh Wulan, Teh Nova, itu seluruhnya, terus ada Kang Dadi, Kang Aris, saluran unggul eta. Ada Kang Ombe. Itu perintis juga. Kang Ombe, Kang Hamzah. Terus siapa lagi ya? Ada Kang Baduy, Kang Ruli, sangkatan yang sayanya Kang Baduy, Kang Ruli, Sinta, Teh Sinta, terus Tati, Heru, masih ada tapi saya lupa lagi. Ada catatannya kok. Banyak pisan artinya Pak Aik itu. Banyak. Kenapa disebut perintis? Nah, ini kan harus tahu juga kenapa disebut perintis. Kan tadi ya teater Langka sudah ada di tahun 93. Bukan berarti saya tidak memasukkan mereka ke dalam perintis. Cuman kata perintis ini ada karena yang merintis diorganisasikan. Jadi yang hadir saat Mubes, mau hadirnya cuma sekali, kan rangkaian Mubesnya ada sampai 3 minggu. 3 minggu itu Pak? Melaksanakan Mubes itu. Nah, minimal sekali pernah hadir di pertemuan Mubes itu, kita sepakat untuk memasukkan mereka ke dalam angkatan perintis. Oh. Jadi yang hadir saat Mubes adalah yang termasuk perintis. Sehari G itu teh. Betul. Jadi angkatan perintis itu adalah yang hadir saat Mubes pertama. Bisi salah arti ya, bukan perintis itu yang mendirikan secara dari nol. Sudah ada teater Langka, ini yang mendirikan secara organisasi adalah angkatan perintis ini gitu. Jadi pokoknya yang sekolah di Cekonya angkatan 2003, lulusan 2003, lulusan 2004, lulusan 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 itu yang hadir saat Mubes yang disebut angkatan perintis. Nah, angkatan lulusan 2010 mungkin sekarang yang kalian tahu mungkin ya, angkatan 2010 itu ada Ilham. Oh, ya, pelatih teater Langka saat ini. Itu angkatan pertama. Angkatan pertama teater Langka. Gitu. Itu mungkin kalau perintis siapa saja angkatan perintis. Mungkin nanti soal siapa sajanya datanya saya susun lagi. Cari-cari lagi datanya, nanti dikasihkanlah ke siapa, ke kalian. Nah, kenapa tertarik untuk menjadikan teater Langka sebagai organisasi? Tadi yang seperti yang saya sebutkan, kalau tidak dibuat sistem, tidak dibuat mekanisme, mungkin teater Langka tidak akan bertahan sampai sekarang. Makanya kami sepakat untuk mengorganisasikan teater Langka. Jangan anti dengan kata organisasi. Ya, teater kok diorganisasikan. Ini hanya sekedar mempermudah proses dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Itu kan ada soal karya itu mah udah pasti di pikiran. Setiap orangnya pasti mikirnya etanya kalau teater mah, kalau seni
Tapi kan ini organisasinya me apa memanage orang-orangnya itu kan kadang-kadang tidak dipikirkan. Nah makanya dibuat sistem, dibuat mekanisme gitu supaya lebih mudah, supaya lebih terarah dalam setiap kegiatannya gitu. Itu sih ketertarikan kenapa harus diorganisasikan. Kalau itu tehnya ada gak sih itu kesulitannya pas ngebentuk organisasi teater langkatnya? Sebentarnya, yus deket. Mangga. Yosnya rada sulit, yosnya kelanya sekedap. Da sanes deuleun gitu. Ya mal anakan saya gitu. mah. Kumaha pieu teh? Ya jadi pas bahasa eta teh, pas bikin organisasi teater langkat teh, itu teh ada kesulitannya gak sih? Kesulitan ya banyak sih kalau disebut ada nggak kesulitan ya banyak. Termasuk karena kita kan awam sebetulnya nggak tahu gimana sih organisasi, nggak tahu apa-apa tentunya. Jadi nyari sumber info, sumber ilmu yang menyangkut tentang organisasi, keorganisasian maupun tentang teaternya itu sendiri. Akhirnya ya sayana. Jadi diskusi pun Google ge can aya, can kajaman. Can zaman macam Android. Nengan buku teh ka mana jauh kan sampai harus ke Bandung kemana kan nyari-nyari tentang info itu. Harus ikut kegiatan di luar gitu supaya minimal tahu lah gimana sih itu menjalankan kegiatan gitu kan. Terus kesulitan kadang-kadang yang meureun kealamanku aya zaman ayeuna ge kadang-kadang janjian ya ngumpul orang diskusi hari ieu jam sakieu di dieu di mana gitu di tempat ya gitu teh ieu datang itu can datang atau ieu datang itu ini gitu ya diskusi teh kadang-kadang terhambat ku hal seperti itu komo baheula mah can aya can kausuman Android tuh bisa cetan baheula meureun aya SMS tapi kan nu boga HP teh paling paling di antara 10 orang tiluan nu boga HP teh bari pulsa teh mahal baheula SMS teh mahal nama Android enak nya kuota paket chat bisa gitu kan 2.500 baheula teh aya gitu makanya eta kesulitan hal sebenarnya itu kesulitan sekaligus hal yang menarik juga karena sulit untuk berkomunikasi karena tidak ada HP, tidak ada alat komunikasi yang bisa instan gitu kan. Akhirnya ketika janjian teh harus tepat waktu, harus ingat poe gitu. Harus ingat poe gitu kan. Jam sakit ketika janjian jam 2 hari Senin di hareupeun ceko misalkan. Setengah 2 teh sarumpul kuduna teh. Ayalah nu telat tapi daratan. Zaman ayeuna sok apalah janjian jam 2 jam 3 di mah kene karek nanya geus aya sawae geus aya sawae atau OTW jeung lila datang mah geus datang ini deui datang kan deukeut mas lancar urang minta jemput nah gitu kan zaman ayeuna gitu karena saking mudahnya kadang-kadang jadi orang menyepelekan tentang waktu padahal waktu itu sangat penting. Waktu teh adalah uangnya ya bolehlah dikatakan seperti itu. Itulah kalau soal kesulitan hambatan segala macam. Namun bahasa eta tehnya kan namun organisasi mah di setiap organisasi kan pasti aya atau visi dan misina. Tah pas visi dan misi teater langkat teh naon? Da abi teh kieu nya pas pertama-tama teh emang ada nu ngabejaan tah kan abi teh apa gitu artina teh ai pas rek nanya deui nya ai kanu saangkatan gitu-gitu keneh nu dijelaskeun nu kusaha gitu. Ayo pas rek nanya deui, teu ngawaro beureun. Si lepat beureunan. Kumaha teh 2 tahun di teater langga can apa visi dan misi asa cita. Kumaha sih? Ya sesuai mubesnya disepakati bahwa visi teater langka itu adalah internal solid dan eksternal publish. Internal solid, eksternal publish. Eksternal teh di luar ya internal kan dalam, eksternal di luar. Eksternal publish maksudnya apa? Eksternal publish ya kungaran gitu kan teater lah ya ku mau ngaran teater oke kan kita sudah menunjukkan bahwa kita itu adalah
yang bergelut di dunia teater, yang bergelut di dunia seni pertunjukan. Otomatis kita harus bisa menunjukkan. Menunjukkan apa? Karyanya. Pertanyaannya, karya. Karya. Terus di balik semua itu, kita harus bisa menunjukkan attitude yang baik. Jadi ketika external publish itu bukan cuma karya, tapi attitude juga harus baik. Adab lah lamun bahasa, sopan santun, etikanya harus someah gitu ya. Someah, sopan ka kolot, someah ka sesama gitu kan. Kudu ngeunaheun komo orang Sunda. Ya. Orang Sunda iya. Nah, tentunya karya pun ya harus, karena kita di dunia pertunjukan karya harus kita tunjukkan. Piraku karya teh jeung sosoranganeun asa teu lucu oge gitu kan ya. Sakumaha gitu. Nya Sakura harus bisa ditunjukkan, karena bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kalau apa yang kita punya, apa yang kita buat tidak kita pertontonkan, tidak kita tunjukkan. Kan yang menilai kan dari orang lain ini bagus atau tidak. Dari situ kan nanti kita bisa belajar, oh ternyata kekurangan kita di sini nih, oh ternyata kelemahan kita di sini. Nah, kita harus bisa memperbaiki diri. Gitu. Jadi itu teh yang dijadikan evaluasi dirinya gitu. Betul, external publish. Nah, soal perlu penjelasan tentang internal solid nggak? Ya, harus. Nah, internal solid teh naon atuh, Pak? Nah, internal solid. Internal solid tuh Apa yang mana sok haridangnya. Samanya pikir kala. Nah, internal solid. Internal solid tuh ya dari katanya internal gitu kan, dalam solid solidaritas. Ngambil dari kata solidaritas, solid padat gitu kan. Solidaritas berarti lekat. Internal solid. Teater Langka itu kan berasaskan Pancasila, ada kekeluargaan di sana. Nah, kalau berbicara tentang kekeluargaan, otomatis kita kan harus bisa menjaga hubungan antar sesama anggota keluarga. Ya dalam hal ini sesama anggota kan. Model Ega keluarga saya kan, ketika masuk Langka menjadi bagian dari keluarga saya gitu kan. Jadi adik saya mungkin. Nah, bagaimana menjaga ikatan itu supaya lebih tetap erat gitu. Tetap erat, malahan lebih, kalau bisa dikatakan intim, lebih dekat, lebih bagus. Karena kan aya peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kata sayang maka kata cinta. Nah, cinta teh tong dianggap antara antara dua lawan jenis. Ini kan cinta itu kan lega ya. Lega artinya gitu. Kayak luas artinya. Nah, balong Pariana. Nah, bagaimana menjaga ikatan itu supaya tetap erat? Jadi, kita menjadikan internal solid sebagai visi supaya hubungan adik kakak, teman, antara teman saudara menjadi lebih erat lagi. Itu kalau tentang internal solid. Nah, perang ngiring ini mungkin beberapa teman atau nanti ada yang nonton ini, ada yang ingat Teater Langka itu adalah rumah. Anggota Teater Langka adalah anggota keluarga kita. Nah, ketika kita menjadikan Teater Langka rumah, mau kemanapun Anda pergi, mau kemanapun Anda melangkah, rumah selalu ada di situ. Kita menunggu kepulangan Anda. Gitu, saya pernah nulis itu. Pasti pulang ke rumah dan naon gitu. Betul. Tong ngerasa jangan merasa ragu kalau mau pulang ke rumah. Kita selalu siap menanti gitu. Nah, mungkin ada yang inget lah atau pasti nerima wae gitu. Itu soal visi lah ya. Terus Pak, terus Abila, Pak Kang, benar. Terus. Kawannya, pas pas mimiti pertama pisan Teater Langka itu terbentuk ya. Apa sih gitu kegiatan pertamanya gitu? Manyawe ngan ngobrol cicing, tuang cileung teh HP teh sok. Tek IG-an tuh bisa. Ya, banyak sih kalau kegiatan banyak. Tadi kan beberapa disebutkan ya. Ada yang misalkan beberapa orang keluar dari mencari ilmu keluar. Ikut kegiatan di mana terus balik lagi latihan bareng. Kita mesimulasikan lagi apa yang dipelajari atau diikutin satu orang itu bebarengan di Langka. Contohnya itu Pak? Contohnya misalkan
ada misalkan saya ya ikut proses bareng-barengan 2004 2000 sampai 2005 di Waditra, ada sanggar namanya Waditra, Wadah Seni Tradisi. Di situ ada dari SMA Cikancu, ada SMA Yadika, ada SMA BM. Oh, Latihan bareng di sana. oh misah-misah SMA gitu. Ya, tapi ikut bareng di situ. Latihan bareng di dinya, ada yang mimpin latihan. Misalkan latihan olah tubuh nih, dikasih di sana. Dan ketika saya balik lagi ke Langka, ya ketemu di Langka sama teman-teman seangkatan di Langka, sama saluran setahun. Saya ngasihin ke anak-anak yang lain, ke teman-teman itu latihan bareng gitu. Woi, orang tadi kamari latihan sigaki tarurutan gitu kan di lapang futsal baheula menu di bawah. Itu salah contoh nama banyak kegiatan, Pak. Misalkan ada beberapa orang sampai Teh Windy ikut sampai seriusnya pengen belajar. Dia ikut studi klub teater Bandung, STB. Studi klub? Ya, kalau itu bisa dicari di Google. Di Google. Apa ada sih nama ya Google atau apa sih STB gitu? Apa sih STB? Latihannya pertemuannya biasanya di room siang. Saking seriusnya pengen belajar dan membagikan lagi ke teman-temannya di Langka, mereka hampir harus ikut STB gitu. Saking seriusnya. Apalagi ya kegiatan? Sebetulnya sih banyak kegiatan, tapi intinya fokus utamanya saat itu bagaimana menjaga rutinitas supaya setiap minggunya kegiatan pertemuan, kegiatan latihan teater Langka tidak putus. Intinya fokusnya itulah. Jangan sampai putus, kita belum fokus ke eksternal publish. Kalau dikatakan eksternal publish ya, bikin karya atau apa, kita fokus dulu ke rutinitas menjaga supaya kegiatannya terus berjalan dulu. Itu sih sebetulnya. Itu nih, ya tadi sudah di penghujung catatan 14 itu Nah, tuh nih enggal-enggal. Maaf. kumaha deui atuh waktu game bisi baru Senin meureun nonton. Coblaknya. Ya mah. Pertanyaan terakhir weh ti Abi hiji deui. Pesan dan kesan untuk anggota teater Langka dan untuk para BCA. Ti Abi lah. Kesan lah merenya. Sebetulnya kesan Abi saat merintis dulu bersama teman-teman kan niatnya supaya apa ya, berjalan aja terus teater Langka, tidak berharap lebih atau apa gitu. Melihat sekarang adik-adik sampai angkatan 14 terharu oge gitu, reus mun bahasa Sunda, reus bahwa oh ternyata apa yang pernah kita awali angkatan kami merintis masih banyak yang melanjutkan. Dan pesan, nyambung ke pesan, catatan ini, proses ini jangan sampai terhenti, harus terus berlanjut, digantikan dengan generasi-generasi baru. Daun-daun lama berguguran digantikan dengan tunas-tunas baru, daun-daun baru, dan berharap juga bisa berbuah. Setelah daun ada bunga, ada buah gitu kan. Nah, pesan lagi untuk adik-adik, jangan pernah berhenti berproses kreatif, jangan pernah berhenti berkarya. Mau dimanapun kita, mau jadi apapun kita, mau seperti apapun kita, teruslah berproses, teruslah berkreasi, teruslah berkarya. Mungkin itu pesan dan kesan dari saya. Atau kita kayak dari mah Atau lah sakitu we pesan dan kesan lah cukup. cukup segitu. Biar nanti ada proses bertemu lagi, kita proses cerita lagi bareng-barengan. Ya. Gitu. Yaudah ini mah hatur nuhun pisan. Sami-sami. Terus ieu ngabarin pisan gitu. Entah ternyata awal
cerita dari Langka itu cukup seru ya untuk didengerin gitu. Agak-agak touching my heart gitu. Gimana gitu rasanya teh. Lumayan. Ya udah, sampai jumpa di catatan 14 selanjutnya. Dadah. Salam budaya. Salam.